Air kejujuran. kejujuran. Airnya jujur. Bukan setelah airnya itu Langsung jujur. jujur. bukan. Terus. Pokoknya jangan sampai merugikan dirimu dan orang lain, bahkan lingkungan itu. Oke semua, selamat datang kembali di ERV Project. Hari ini kita punya bintang tamu baru. Beliau bernama Iketut Budiarse. Beliau adalah seorang guru di SD 12 Dapuri. Dan inilah beliau. Oke, Beli Budi apa kabar? Baik, luar biasa hari ini. Om namaste ya, namaste Ya, karena namaste. kita efek situasi begini. Budi gini, Ya. Budi kan sudah lama jadi guru nih, udah lama dari guru, terus saya sudah mengikuti berbagai kegiatan Budi dari awal sampai akhir, dari kita pernah ikut kuliah kan di S1, terus yang terakhir saya melihat Budi itu pernah mendapatkan dari Pak Menteri atau Pak Presiden ya yang kemarin yang terakhir. Nah, kira-kira bisa dijelaskan apa itu dan bagaimana memperolehnya? Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin bagi pengalaman ya itu adalah namanya anugerah tanda kehormatan Satya Lencana di bidang pendidikan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada pendidik yang berprestasi maupun berdedikasi di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Prestasi Pak Budi apa? Kenapa bisa dapat itu? Oh, ya. Nah, itu kan penting diketahui. Itu gini, awalnya kan itu terjadi tahun 2018. Ya. Seleksi guru berprestasi. Nah, di tahun 2019 diusulkan untuk mengikuti Satya Lencana itu. Jadi di Satya Lencana lewat prestasi. Yeah. Nah, itu yang dipanggil adalah para juara-juara guru dari jenjang guru berprestasi, olimpiade, dan guru-guru yang berdedikasi. Nah, kami diseleksi di sana kembali. Nah, syukurnya dari hasil seleksi itu lolos untuk menjadi salah satu penerima Satya Lencana. Oke. Tadi dibilang guru berprestasi. Iya, benar. Juara berapa? Oh. Jadi tidak enak jadinya. Iya, jelaskan nih, ceritakan juara berapa Pak Budi. Tahun 2018 ikut seleksi guru berprestasi tingkat nasional, wakil Bali itu mendapat juara 1 di tingkat. Wih, keren ya. Ikut guru berprestasi itu kesan pesannya gimana Budi? Kalau guru berprestasi sebenarnya kan itu sebagai ajang tertinggi ya, kompetisi guru ya, boleh dibilang kompetisi tertingginya kalau mau jadi guru lomba-lomba itu guru berprestasi yang paling tinggi. Nah, jadi saya itu awalnya mencoba ikut lomba-lomba nulis gitu. Lomba-lomba nulis yang berkaitan dengan KTI guru. Kemudian dari sanalah banyak ketemu relasi teman-teman rekan, tahu ada event guru. Nah, akhirnya ya coba akhirnya dari kesempatan seperti itu dapat ikutlah beberapa kegiatan nasional. Kumpulan daripada kegiatan-kegiatan itu sebagai penguat untuk portofolio. Itu menjadi nilai portofolio lebih ditambah dengan pengalaman, best practice guru. Ya syukurnya mendukung semua itu jadilah. Mantap. Berat ya Budi ya? Boleh dibilang berat, sangat berat karena persiapannya tentu ada yang dikorbankan ya. Kita ikut kompetisi seperti ini, satu sisi pasti ada harus persiapan. Nah, untuk itu gimana ya? Tentunya berat sekali. Tapi kalau dijalani tidak. Kalau dijalani, kira-kira kalau besok ikut pengawas berprestasi gimana? Lihatlah nanti situasinya, kalau diberi kesempatan saya jalani aja. Prinsipnya seperti itu. Atau mau jadi kepala sekolah dulu? Pokoknya jalani saja. Pokoknya jalani saja. Kalau dikasih syukur, enggak pun ya pokoknya jalani saja. Oke, Budi, setelah di guru berprestasi, kan sudah ada prestasi nih. Terus bagaimana cara Budi mengimbaskan mungkin ke teman-teman guru yang lain tentang bahwa begini loh cara menjadi guru berprestasi dan sebagainya. Nah, cara mengimbaskan terutama. Ya benar. Jadi kalau Tian coba dengan sekarang kan zamannya sudah teknologi. Ya, teknologi. Internet, WA group yang kayak gitu.
kalau kita mengajar lewat forum kan tidak bisa juga karena meninggalkan tugas pokok mengajar. Lewat blog beberapa teman saya kasih tips, ada teman minta informasi kita berbagi, sharing lah lewat WA group, lewat blog ataupun media-media sosial lainnya yang bisa menguatkan guru. Nah, tapi kunci dari guru berprestasi itu sebenarnya bukan hanya untuk gurunya berlomba, tetapi apa yang kita lakukan sebenarnya pada peserta didik, itu aja intinya. Jadi intinya awali aja dulu, lakukan tugas kita dengan sebaik-baik mungkin. Nah, bila ada kesempatan yang berkaitan dengan kita kompetensi guru itu coba aja. Tapi kan itu berawal dari apa yang sudah kita lakukan, itu kuncinya kalau menurut dia. Oh, jadi ya ngajar-ngajar saja dulu gitu seperti itu. Kalau lakukan tugasnya dengan baik, ada kesempatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kita, ikuti, dapat syukuri. Kalau memang udah jalan dan rezekinya pasti tidak akan kemana. Ngomong-ngomong rezekinya berapa Pak Budi? Lumayan ya. Lumayan ya. Cukup lah. Cukup. Dapat reward ke luar negeri juga. Astagfirullah. Kemana? Itu Belanda dapatnya. Tahun 2019 ya, tahun lalu Pak. Apa yang Pak Budi kerjakan di Belanda? Atau berapa orang dari Indonesia mungkin yang ke Belanda? Atau dari Bali mungkin ada juga yang ke Belanda mungkin? Nah, itu adalah program kementerian tahun 2019, itu adalah pertukaran 1000 guru. 1000 guru. Nah, jadi ada beberapa negara yang menjadi tempat pertukaran itu, salah satunya adalah Belanda. Nah, saat itu saya dapat kesempatan dengan Bu Ira namanya dari Singaraja. Dia dari guru SMP juga guru berprestasi. Kami satu kelompok dapat ke sana ber-26 sebanyak dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian kami di sana intinya sebenarnya belajar tentang STEM dan HOT saat itu. Tapi setelah di sana saya lebih melihat ke bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana mereka menghadapi permasalahannya di sana. Nah, tetapi saya dapat kutip di sana bahwa pembelajaran di sana sudah sangat berkembang sekali, terutama dukungan pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan sangat tinggi di sana. Gitu. Oke, kan Beli Budi di sana kurang lebih sebulan ya? Sebulan, 21 hari. 21 hari. Belajar. Di sana kan udah belajar nih. Habis belajar dibawa ke Bali atau sudah dikembangkan atau sudah diimbas ke sekolah itu dalam bentuk apa Beli Budi? Kalau Tiang dari mindset kerja yang Tiang ambil. Jadi, contohnya? Disiplin itu bagaimana melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan. Nah, nilai-nilai itu yang saya terapkan. Kalau tentang model pembelajaran yang di sana sarana lengkap, sedangkan pendukung kita belum lengkap, nah kita memodifikasi aja. Kayak contohnya sistem belajar kelompok, penggunaan LCD, pembelajaran berbasis TIK itu kita coba sudah terapkan pelan-pelan gitu, sedikit lah. Respon siswa sangat positif. Jadi mereka sangat antusias, bergairah, lebih melihat suasana belajar yang berbeda. Nah, walaupun hasil belajar saya belum lihat dampaknya terlalu bagus karena itu kan kita ikut kurikulum sistem ini. Sistem kurikulum kita dengan sistem penilaian yang seperti ini, mungkin ketika proses pembelajaran yang menyenangkan bermakna kita terapkan dan evaluasinya dari luar, nah sehingga belum mampu menunjukkan hasil siswanya itu gitu, sehingga gimana ya, nah, dampak langsung yang saya rasakan terhadap hasil belajar anak belum sih saat ini. Tapi saya yakin jika ini dapat diterapkan dengan bagus, mereka dapat melakukannya, menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah, kemudian di rumah, saya yakin 5-10 tahun lagi jika mereka ingat apa yang mereka pelajari sekarang ini, itu akan ada dampaknya nanti. Oke, bagus ya. Terus apa lagi ya? Tentang saya banyak punya pertanyaan cuman mau keluar nih Beli Budi ya. Mungkin karena Beli Budi sangat banyak berprestasi ya. Gini, tentang bagaimana respon guru-guru atau apa yang Beli Budi lakukan untuk guru-guru di Kota Denpasar itu seperti apa yang sudah Beli Budi lakukan? Jadi awalnya sempat membentuk dengan beberapa teman. Membentuk apa ini? Membentuk apa ya? Oh ya kan kayak membentuk komunitas. Terus? Namanya P-nya membentuk guru berbagi. Nama komunitasnya guru berbagi. Itu kita sudah bentuk tahun 2018 akhir.
itu dengan beberapa teman, niatannya itu memang berbagi. Jadi berbagi itu bukan berbagi materi saja, mungkin berbagi pengalaman. Nah, seperti ini sharing ini kan kita juga berbagi namanya. Berbagi pengalaman, berbagi ide-ide, berbagi solusi terhadap permasalahan pendidikan yang kita lihat. Nah, bisa memberi kontribusi yang positif. Nah, lewat komunitas itu awalnya sudah sempat membuat pelatihan. Nah, Oke, komunitas ini didukung oleh dinas? Kita sifatnya gimana ya? Kita partneran sifatnya. Artinya kita dari komunitas ini ada kayak relawan. Nah, kita tetap berkoordinasi karena kita akan melibatkan guru-guru di bawah dinas pendidikan, terutama pendidikan Kota Denpasar. Nah, sebenarnya kita ingin menggali apa sih kebutuhan guru. Nah, lewat komunitas ini kita ingin sharing. Jadi kayak dulu ada beberapa teman niat ingin belajar menulis. Nah, kita coba adakan pelatihan kayak menulis. Dan itu sudah terjadi, sudah terjadi, dan bahkan beberapa tulisan teman-teman sudah didukung oleh dinas. Bahkan kita sempat seminarkan yang saat itu sempat audiensi dengan Pak Wali Kota, Pak Sekda, dan semua itu sebenarnya mendukung. Nah, cuma karena keterbatasan kita juga, kita kan melaksanakan tupoksi sebagai mengajar, belum mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak. Ya mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali kita tetap rutin adakan kegiatan itu. Tulisan yang dibuat dalam bentuk apa kemarin? Yang pertama itu dalam bentuk bebas sebenarnya. Ada mereka yang penting terserah peserta mau nulis apa. Ada yang menulis fiksi, non fiksi. Oh, buku. Buku. Ada pengalaman terbaik mereka mengajar. Kemudian ada apapun yang mereka ingin tulis yang bisa bermanfaat. Itu baik untuk dirinya, untuk rekan-rekan guru maupun untuk peserta didik. Itu ada kurang lebih, jika saya tidak salah, ada 60 peserta waktu itu menghasilkan 32 tulisan. Keren ya. Lumayan. Karena ada tulisannya satu buku itu ada yang gabung. Oh, antologi semacam gitu ya. Karena bagi yang pemula kan seperti itu. Bu Budi sudah banyak terbit buku? Ada sih beberapa ya, tapi ya dari segi kualitas nggak tahu sih juga. Ya, yang penting kan jadi beli Budi ya, yang penting jadi. Sudah ber-ISBN. Bahkan buku itu dipakai untuk GurPres. Ada GurPres. Berapa? Yang waktu untuk guru berprestasi itu ada 6 buku. 6 buku. 4 buku itu kayak modul untuk anak-anak. Yang 2 itu kisah-kisah inspiratif. Nah, kalau kan senang saya kan membaca kisah yang lebih inspiratif. Kisah inspiratif. Nah, terkait dengan kisah inspiratif, tokoh siapa yang Bli Budi idolakan ini? Yang menjadi inspirasi lah sampai adanya buku inspiratif itu. Kalau dari tokoh banyak saya. Jadi saya punya beberapa tokoh dari tokoh apa ya? Kalau dari tokoh pewayangan kayak itu, saya suka dengan Krishna. Kalau dari tokoh nasional, internasional, kayak Mahatma Gandhi. Kalau kayak tokoh spiritual mungkin kayak Gede Brahma. Kalau tokoh pahlawan Bung Karno kayak gitu. Kalau tokoh nasional yang kayak sekarang ya Pak Presiden. Presiden kita ini. Ya. Nah, jadi tokoh-tokoh tersebut menginspirasi Bli Budi untuk berprestasi. Bli Budi sudah berprestasi sejak kecil nih? Kalau prestasi tidak terlalu. Jadi saya kelas 4 SD ingatnya baru lancar membaca. Kelas 4 SD baru lancar membaca. Tapi nggak nyangka sekarang berprestasi ya, jadi juara 1 malah. Juga itu mungkin ada perjalanan ya. Jadi SD itu masa saya lebih banyak bermain, kontak dengan alam, membantu orang tua gitu. Kalau belajar nggak terlalu. Nah kan ibu aja waktu itu kerja, nggak terlalu menuntut pokoknya. Nggak dituntut, pokoknya kamu nggak harus belajar biar jadi pintar, tidak. Pokoknya kamu kewajibanmu sekolah ya sekolah. Tidak dituntut waktu itu harus dapat matematika besar, itu tidak. Berarti tuntutan itu kadang-kadang membuat tertekan ya dia. Artinya kalau dituntut mungkin nggak bisa seperti sekarang ya. Itu nggak tahu saya juga karena kecil bebas pokoknya. Pokoknya saya mau main, saya mau buat apa ya agak mungkin tanda kutip anak nakal mungkin dulu. Cuma nakalnya itu dibatasi oleh orang tua, dan yang ingat itu gini,
Pokoknya jangan sampai merugikan dirimu dan orang lain, bahkan lingkungan itu. Nakal boleh, bermain bebas boleh, yang penting jangan sampai merugikan orang lain. Karena pernah nakal ngejek nama orang tua teman, dimarahi sampai dikasih tegas lah. Mulai saat itu nggak mau, pokoknya nakal boleh tapi tidak boleh merugikan orang lain. Berarti jiwa-jiwa itu yang membentuk Li Budi sekarang ya. Itu yang membentuk dari Gucu ya. Selain itu kan saya lihat peranan ibu yang saya lihat kerja keras dari kecil membuat saya harus malu gitu loh. Kan malu minta itu. Kuncinya di akhirnya SMP ketemulah temen yang secara ekonomi saya lihat kurang mampu dia. Terus dari sana saya berpikir dia nggak mampu kok pinter gitu. Nah dari sanalah baru saya berpikir saya kok sudah nggak mampu kok nakal lagi. Nah akhirnya baru dari sana itu baru mulai oh ya saya perlu belajar ya teman. Baru mulai membaca buku. Ingat SMP rajin ke perpustakaan, sekedar lihat-lihat gambar, enggak membaca buku sampai habis. Pokoknya ke perpustakaan tuh lihat-lihat gambar, apa sih tulisannya kayak gitu, seneng. Nah akhirnya itu berdampak pada setiap dikasih tugas mau mengerjakan. Setiap kasih tugas mau mengerjakan. Tugas harus kita tuntaskan kerjakan. Oke. Beberapa waktu lalu saya pernah lihat di medsos Pak Budi ikut kegiatan pramuka. Jadi apa Pak Budi? Kalau di pramuka awalnya saya pembina. Ya. Pembina di gugus depan, kemudian dapat kesempatan ikut KMD, KML untuk kursus pembina itu. Nah akhirnya dapat kesempatan, tidaklah tahu dapat rekomendasi dari Kuarcap, diikutkan KPD. Di mana? Di KPD itu Kuarda Bali yang mengatakan. Di Kuarda Bali. Jadi KPD itu adalah kursus dasar pelatih. Nah kemudian akhirnya dengan ikut beberapa kegiatan itu sekarang dilibatkan ikut sebagai pelatih pembina di Kuartir Sabang Kota Denpasar. Banyak job ya. Banyak job apa banyak kegiatan? Banyak kegiatan yang pengabdian. Pengabdian ya. Pengabdian itu. Kalau pramuka kita pengabdian. Menurut Li Budi pramuka itu sejauh mana mampu membentuk karakter siswa, terutama ya siswa di sekolah lah. Nah jika memaknai pramuka itu sebenarnya kita bisa melihat dari bukan tentang apa ya, berpikir apa yang didapat, bukan hanya sekedar apa yang didapat, tapi apa yang bisa kita berikan. Nah itu nilai yang saya dapat. Jadi ketika dulu ikut pramuka awalnya di SMP adalah diajak akhirnya melatih diri ke dalam, melatih tentang kedisiplinan, kemandirian, pembentukan. Nah semua itu ternyata ini disebut dengan pendidikan karakter sekarang. Pramuka itu sebenarnya kalau dilakukan bukan hanya pada saat pramuka, tetapi diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kepramukaan itu banyak sekali. Banyak ya. Bukan hanya pada saat latihan pramuka, berpakaian seragam pramuka, baru kita mengatakan bahwa pramuka saya orang pramuka. Tidak. Inti dari pramuka adalah dilakukan setiap hari secara berkelanjutan. Itu kalau saya. Oke. Nah terkait dengan pendidikan karakter sekarang, kira-kira apa yang sudah Li Budi lakukan ini terhadap murid? Nah kalau untuk pendidikan karakter sendiri itu kan lewat pembiasaan di sekolah, program itu sudah dilakukan melalui tingkat sekolah. Nah untuk di tingkat kelas saya pernah mencoba yang namanya air kejujuran. Air kejujuran. Airnya jujur. Bukan setelah airnya itu jujur. Nah jadi konsep air kejujuran itu begini. Jadi di dalam kelas saya menaruh galon yang berisi air. Jadi menarik ini. Jadi setiap siswa itu boleh ngambil air sebebasnya. Isi ulang itu. Jadi kita buat kesepakatan sih di kelas itu satu botol harganya Rp1.000. Itu tidak harus diketahui guru, diketahui teman. Pokoknya kalau ngambil air taruh uang konsepnya. Nah sebenarnya ide awalnya itu adalah mengarah kepada peduli lingkungan. Kenapa? Karena siswa saya ajak untuk membawa botol ke sekolah untuk mengisi ulang. Nah itu tujuannya adalah untuk mengurangi pembelian air minum kemasan sehingga sampah plastik. Nah dari itu saya lihat wah ini ada peluang. Coba kalau dia diminta jujur bagaimanakah tindakannya? Karena hitung-hitungannya gini, 1 galon air itu
Yang 18 Volumenya liter ya? 18 liter. Ah, Rata-rata satu botol air anak-anak itu 600 ml. mili. Jadi jika dibagi 18 liter dibagi 600 600 ml itu kurang lebih 30 dapat ya? 30 botol. Nah, jika diuangkan ada 30.000 karena satu botolnya 1.000. Sedangkan harga daripada air galon itu rata-rata 20.000 sehingga dia dapat untung. Nah, ketika konsep itu kita tawarkan dengan jujur kepada anak-anak, ada untungnya, mereka responnya positif. Nah, Karena untung. jadi uang itu jadi uang kelas. Oh, uang kelas. Jadi mereka gunakan ya untuk kegiatan kelasnya. Kalau mereka mau beli biar kelasnya wangi, mau super pel, ya silakan dari mereka seperti itu. Nah, konsep itu nampaknya menarik siswa. Nah, makanya itu yang saya jadikan kemarin best practice Untuk guru berprestasi. Mungkin karena jujur itu ya. Jujurnya itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ada sih beberapa kali ya sempat kurang uangnya. Nah, di sanalah kita menanamkan pentingnya nilai-nilai kejujuran itu. Karena kan ketika jujur itu tidak jujur itu akan berdampak tidak baik kepada orang lain. Nah, konsep pendidikan karakter saya coba aktualisasikan dalam lewat itu. Nah, itu satu contoh. Yang lainnya masih banyak lagi tentang kegiatan pendidikan karakter itu. Berarti air kejujuran itu kemarin dipakai best practice. Nah, itu saya coba tulis jadikan best practice seperti itu. Itu memang sudah langsung diterapkan begitu ya. Nah, tapi kuncinya begini juga, bahwa apakah dengan begitu sudah berarti jujur anak-anak di sekolah saya? Belum tentu juga, karena proses pendidikan karakter itu kan tidak bisa harus sekali langsung berdampak. Nah, itu adalah berkelanjutan dan berkesinambungan. Tentunya di sana adalah model ada dalam pendidikan karakter peranan kita sebagai orang dewasa kayak gitu. Kita harus menjadi model bagi mereka, dilakukan secara berkelanjutan, dibiasakan, kemudian itu akan menjadi budaya. Nah, itu menurut saya akan jadi karakter ke depannya. Mungkin ya kayak tadi itu 5 tahun, 10 tahun lagi baru berdampak. Oke. Nah, aktivitas Bli Budi selain di pramuka, terus guru, ada aktivitas lain mungkin yang sekarang sedang dijalani? Oh, dijalani. Jadi saya lebih banyak sekarang sedang mengikuti kuliah, melanjutkan. Wih, mantap. Nah, itu menjadi prioritas juga. S2 ya? Ya, S2. Jadi itu bagian daripada upaya mengembangkan keprofesian untuk meningkatkan kompetensi, terutama bahwa kita jadi guru kan terus belajar gitu. Nah, salah satunya saya melanjutkan. Itu aja sih. Melanjutkan ke S2 sudah dari tahun berapa? Baru 2019. Semester baru ya? Baru sekarang di semester kedua. Tugasnya banyak loh. Banyak. Nah, salah satunya itu menyita waktu sekarang, sehingga untuk kegiatan-kegiatan lain saya coba kurangi gitu. Jadi fokus lebih banyak tugas kuliah, tugas sekolah sama dengan tugas kuliah. Oke, ke depan kalau misalnya lulus kuliah mau jadi, atau kalau ada seleksi cakep mungkin mau ikut. Kalau meminta enggak, kalau ditugaskan harus siap. Itu kan bagian daripada konsekuensi. Kita kan jadi guru, ditugaskan, apalagi setelah berprestasi, enggak nanti dikira bagaimana. Tapi saya tidak artinya meminta-minta atau pakai orang biar dikasih jabatan atau minta ini, enggak. Tapi kalau ditugaskan karena Anda kompetensi Anda, saya jalankan. Tapi itu amanah, siap. Nah. Karena sudah jadi guru ya. Ya, betul. Kalau enggak mau nanti susah juga. Oke. Nah, Bli Budi, tentang sekarang kan kondisi pendidikan, bukan kondisi pendidikan ya, kondisi sekarang itu kan dampak dari belajar di rumah. Yang sudah Budi lakukan kepada murid-murid sendiri seperti apa? Siapa tahu kan kita di sini bisa berbagi cara untuk mengajar anak-anak di rumah. Nah, jadi tips untuk belajar di rumah yang saya coba lakukan itu begini. Pertama, saya komunikasi dulu dengan orang tua bahwa ada kebijakan seperti ini. Nah, sebelumnya di tingkat intern kita lah dulu di sekolah. Kemudian anak-anak juga kita samakan persepsi dulu bahwa ada konsep belajar di rumah. Kita dari guru akan membimbing lah istilahnya. Nah,
ketika komunikasi ini kita lakukan baik dengan orang tua, harapannya adalah orang tua paham bahwa anak itu belajar di rumah itu bagaimana. Ya, Gitu. bukan libur ya. Bukan libur. Kayak kemarin saya bertanya, Belajar di rumah hore. Sampai kapan liburnya lagi Pak gitu. Nah, terus yang saya coba terapkan adalah membangun komunikasi yang baik, baik kepada orang tua, kepada anak. Nah, karena itu akan menjadi jembatan. Nah, keyakinan mereka akan terjadi ketika mereka mendapatkan informasi yang baik, dikomunikasikan pula dengan baik oleh kita. Nah, yang saya terapkan untuk belajar di rumah bukan hanya pengetahuan, jadi anak-anak ditugaskan untuk kerjakan ini saja, tidak. Nah, orang tua pun saya informasikan begini, ibu bapak di rumah yang informasi lewat lewat WA, lewat WA kepada orang tua, yang WA grup berarti ya? WA grupnya itu diupayakanlah penilaian itu memberi informasi dulu tentang penilaian, bahwa ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Nilai sikap inilah yang diutamakan agar dibentuk kebiasaan-kebiasaan positif di rumah. Dengan kondisi seperti ini, bahwa membantu orang tua melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah itu juga belajar. Bukan hanya menjawab dan mengerjakan tugas saja belajarnya, tidak. Tapi penting juga sebagai tolak ukur untuk pemahaman pengetahuan anak, tugas-tugas terstruktur juga saya berikan. Tugas terstruktur. Salah satunya memanfaatkan Google Form, kadang selingi dengan puisis, dan media-media lainnya yang sifatnya menjadi referensi pengetahuan belajar mereka. Nah, tidak lupa juga saya menyarankan untuk melatih keterampilan. Artinya, apa bakat anak-anak yang dimiliki di rumah tolong dikembangkan. Contoh, kalau memang anak itu suka nyanyi aja dari pagi. Artinya berikan ruang gitu. Nyanyi. Jika dia berbakat umpamanya membuat keterampilan, didukunglah oleh orang tua, biar enggak nanti ketika anaknya bernyanyi dilarang. Nyanyi aja kerjaan, padahal itu bakatnya dia kan. Apa-apa menurut saya. Kemudian sikap juga dibiasakan. Berikan dia tanggung jawab di rumah. Makanya kalau memang dia punya kalau anak Bali itu Banten, kasih dia tanggung jawab setiap hari. Nah, itulah menjadi pembiasaan gitu. Jadi yang tidak hanya akademik saja, non akademik juga menjadi penilaian kita. Salah satunya lewat foto, mereka akan kirim kepada kita. Foto. Penutup, coba 3-5 kata terkait dengan pendidikan saat ini. Maju, berkarakter, berkualitas, terbuka, merdeka. Maju, berkarakter, berkualitas, terbuka, dan merdeka. Itu dari Bli Budiarse selaku salah satu guru berprestasi tingkat nasional tahun 2018. Oke semua, demikian tadi perbincangan singkat kita. Harapan saya terakhir, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.